Fusi nuklir bukanlah sumber energi yang paling dipahami di dunia, namun bisa menjadi salah satu yang paling berguna dalam beberapa tahun ke depan. Ketika saya mengetahui itu, saya pikir saya akan membawa Anda ke lubang kelinci fusi nuklir saat saya menjelajahi reaktor fusi yang terbesar di dunia. Proyek fusi nuklir terbesar di dunia, Proyek Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional atau ITER, adalah proyek fusi nuklir kolaboratif dari 35 negara yang bertujuan untuk mereproduksi energi menjadi bahan bakar matahari dengan membangun tokamak. Apa itu tokamak? Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang itu nanti di video ini. Berada di selatan Perancis di sebuah komune bernama Saint-Paul-les-Durang, mega proyek penelitian dan rekayasa fusi nuklir diperkirakan bernilai 22 miliar dolar. Setiap hari, ribuan ilmuwan dan insinyur sumber daya bergabung dari 35 negara untuk menangani salah satu proyek energi paling ambisius di bumi, di salah satu tempat kerja yang paling beragam. Tetapi sebelum menyelam lebih dalam ke proyek ITER, mari kita belajar lebih banyak tentang fusi nuklir, dan perbedaannya dari pembangkit listrik tenaga nuklir standar yang saat ini digunakan untuk menghasilkan listrik di banyak negara. Apa itu fusi nuklir? Fusi nuklir adalah proses di mana dua inti atom ringan bergabung untuk melepaskan energi, bukan menjadi bingung dengan fisi nuklir, yang merupakan proses membelah dua inti atom tidak stabil berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Melepaskan energi dalam proses juga, fusi nuklir tidak seperti fisi melepaskan lebih banyak energi menjadikannya proses yang lebih kuat. Mungkin perbedaan yang paling penting antara fusi dan fisi adalah, bahwa fusi tidak menghasilkan produk sampingan radioaktif berbahaya yang perlu disimpan selama ribuan tahun. Saat ini, semua pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan proses fisi nuklir untuk menghasilkan listrik. Seperti yang saya sebutkan, proses menghasilkan limbah radioaktif yang harus disimpan dengan aman dalam jangka panjang. Fusi di sisi lain, menghasilkan gas mulia helium. Meskipun belum dapat dicapai dalam skala besar, proses fusi nuklir jauh lebih bersih dan tidak terlalu berantakan. Jika ITER berhasil mencapai fusi nuklir yang stabil, tidak diragukan lagi ini akan menjadi salah satu terobosan ilmiah paling signifikan di abad ke-21. Saat ini, reaksi fusi bekerja dengan memaksa dua inti ringan yang sangat panas untuk bergabung dan membuat inti yang lebih berat, karena keduanya melebur bersama-sama banyak energi yang dilepaskan. Sehingga energi tersebut kemudian ditransfer sebagai panas melalui sistem putaran air untuk menghasilkan uap yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Secara teori, proses fusi melepaskan energi, karena massa total dari inti tunggal yang dihasilkan lebih kecil dari massa dua inti asli, sehingga semua massa sisa menjadi energi yang diubah menjadi listrik. Fusi nuklir adalah proses yang sama yang terjadi di matahari kita sekarang, dan itu adalah proses yang digunakan semua bintang di alam semesta kita untuk menghasilkan panas yang dimiliki cahaya dan energi. Para ilmuwan memiliki berdiri proses fusi nuklir untuk waktu yang lama, tetapi sejauh ini mereka hanya mencapai untuk mereplikasi proses dalam pengaturan eksperimental kecil, dan hanya untuk sepersekian detik. Jika mereka berhasil melakukan reaksi fusi nuklir yang mandiri, itu akan menjadi solusi kemanusiaan untuk sumber energi jangka panjang yang bersih, aman, dan bebas karbon. Inilah tujuan proyek ITER, sehingga Anda dapat melihat mengapa miliaran dolar telah dicurahkan ke dalam proyek ini, menjadikannya salah satu eksperimen ilmiah terbesar di dunia. ITER tokamak, tapi pertanyaannya tetap, bagaimana ITER akan mencapai ini? Ingatkan tokamak, itu bagaimana di awal video ini saya katakan saya akan memberitahu Anda lebih lanjut tentang hal itu nanti. Jadi tokamak adalah perangkat yang digunakan dalam fusi nuklir untuk kurungan magnet plasma dan kontrol proses fusi. Sebenarnya istilah tokamak adalah akronim Rusia yang berarti ruang toroidal dengan kumparan magnet. Istilah tokamak pada dasarnya adalah ruang yang terbuat dari sistem medan magnet yang kompleks yang dapat menemukan plasma partikel bermuatan reaktif ketika mereka mencoba untuk melebur bersama dalam torus berongga atau wadah berbentuk donat. Tokamak telah ada sebelumnya, tetapi ITER akan menjadi tokamak terbesar di dunia. 2 kali ukuran mesin terbesar yang saat ini beroperasi. Para ilmuwan sangat ambisius dengan ini. Karena mereka telah meningkatkan volume ruang plasma dengan faktor 10 dibandingkan dengan saingan terdekat peningkatan volume, ini akan memungkinkan ITER tokamak untuk melakukan fusi nuklir mandiri yang konstan. Atau setidaknya itulah harapannya. Tetapi mari kita selami sedikit lebih dalam tentang bagaimana tokamak beroperasi, dan tantangan teknik yang dihadapi para ilmuwan ITER.
Tantangan insinyur. ITER Tokamak bukanlah mesin sederhana untuk membangun konstruksi. Raksasa ini akan mencakup berbagai subsistem seperti kriostat. Perangkat yang akan merangkum seluruh sistem dan mempertahankan suhu kriogenik rendah yang diperlukan untuk fusi untuk memulai. Sistem magnet akan melapisi dinding ruang internal tokamak untuk mengontrol plasma dari reaksi fusi. Di belakangnya akan menjadi sistem selimut berpendingin air untuk mengekstrak panas yang dihasilkan dari reaksi. Pengalih sistem akan bertanggung jawab untuk mengekstraksi limbah reaksi dan akhirnya wadah vakum berbentuk donat tempat reaksi fusi terjadi. Jadi mari kita uraikan masing-masing subsistem tokamak ini, dan lihat besarnya tantangan insinyur yang dihadapi insinyur ITER. Pertama, ITER Kriostat, dengan volume internal 16.000 meter kubik adalah ruang tekanan vakum tinggi terbesar yang pernah dibangun. Ini menyediakan lingkungan vakum ultradingin tinggi untuk ITER vakum vessel dan magnet superkonduktor, yang berdiri di ketinggian 30 meter dan selebar kriostat dibuat dari baja tahan karat, total beratnya 3.850 ton. Bagian dasarnya saja beratnya sekitar 1.250 ton. Kriostat akan menjadi beban tunggal terbesar dari rakitan ITER Tokamak. Berikutnya sistem magnet ITER juga menjadi sistem magnet superkonduktor terbesar dan paling terintegrasi yang pernah dibangun. Magnet superkonduktor dipilih untuk tugas ini, karena mampu membawa arus yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih kuat medan magnet daripada konvensional. Mereka juga mengkonsumsi lebih sedikit daya dan lebih murah untuk beroperasi. Membuat teknologi magnet superkonduktor satu-satunya pilihan untuk sistem magnet ITER. Besar total 10.000 ton magnet dengan gabungan energi magnet yang tersimpan 51 gigajoule akan menghasilkan medan magnet yang memulai bentuk, batas, dan mengontrol plasma. Kemudian diverter system, yang terletak di bagian bawah vakum vessel, pengalir mengekstrak panas dan abu yang dihasilkan oleh reaksi fusi, meminimalkan kontaminasi plasma, dan melindungi dinding sekitarnya dari beban termal dan neutronik. Sebagai reaksi fusi melepas energi tinggi, partikel plasma akan menyerang dinding tokamak dengan kecepatan luar biasa. Energi kinetik ini akan diubah menjadi energi panas yang akan dikeluarkan dari sistem dengan pendinginan air aktif. Sistem blanket ITER akan bertanggung jawab untuk ini. Sistem blanket yang menutupi permukaan 600 meter persegi adalah salah satu komponen yang paling kritis dan menantang secara teknis dari ITER Tokamak. Bersama dengan pengalih yang secara langsung menghadap plasma panas dari reaksi fusi. 440 modul blanket yang sepenuhnya menutupi dinding bagian dalam vakum vessel. Melindungi struktur baja dan magnet medan toroidal superkonduktor dari panas dan neutron energi tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fusi. Setiap modul blanket berukuran 1 x 1,5 meter dan berat hingga 4,6 ton. ITER akan menjadi perangkat fusi pertama yang beroperasi dengan blanket berpendingin air aktif yang disuntikkan air pendingin pada 4 megapascal tekanan dan pada suhu 70 derajat Celcius. Dirancang untuk mengeluarkan hingga 736 megawatt daya termal. Semua sistem ini dirancang untuk mendukung komponen utama tokamak, yang merupakan wadah vakum. Ruang berbentuk donat ini mungkin merupakan komponen terpenting dari seluruh rakitan ITER. Disinilah partikel akan dipaksa untuk melebur bersama dan menghasilkan plasma superpanas sebagai hasilnya. Diameter luar ITER vakum vessel akan berukuran 19,4 meter dengan tinggi 11,4 meter dan berat sekitar 200 ton. Dengan volume interior 1.400 meter kubik, ITER vakum vessel akan menyediakan arena eksperimen yang benar-benar unik untuk fisikawan fusi nuklir. Seperti yang disebutkan sebelumnya, volume plasma yang terkandung di tengah kapal akan menjadi 10 kali lebih besar daripada operasi tokamak terbesar di dunia saat ini. Sehingga semua yang ada di proyek ITER secara harfiah diputar hingga 10. Sekarang, proyek ITER sedang dibangun di atas lahan seluas 180 hektar, dengan 39 bangunan dan teknologi area yang menampung ITER Tokamak dan semua sistem pendukungnya. Perakitan komponen tokamak berlangsung di aula perakitan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke tujuan akhirnya. Bangunan tambahan lainnya di sekitar bangunan tokamak adalah menara pendingin, instalasi listrik, ruang kontrol fasilitas untuk pengelolaan limbah dan pabrik kriogenik, yang akan menyediakan helium cair yang digunakan di dalam kriostat. Seperti berdiri tim ITER saat ini memiliki 35 negara yang terlibat, termasuk Cina, 28 negara bagian Uni Eropa, Swiss, India, Jepang, Korea, Rusia, dan Amerika Serikat. Ini ambisius proyek diperkirakan memakan waktu 10 tahun untuk membangun.
ITER awalnya direncanakan untuk menguji plasma pertamanya pada tahun 2020 dan mencapai fusi penuh pada tahun 2023. Namun dengan proyek sebesar ini yang menguji batas fisika akan ada penundaan. Jadwal sekarang untuk melakukan tes pertama pada tahun 2025 dan mencapai reaksi fusi mandiri penuh pada tahun 2035. Jadi apa yang terjadi jika berhasil? Jika percobaan ITER berhasil, ada dua hasil yang diharapkan. Pertama adalah terciptanya plasma terbakar, yang merupakan salah satu dari 4 keadaan dasar materi bersama dengan zat padat, cair, dan gas. Selama percobaan, jika energi inti helium yang dihasilkan ketika isotop hidrogen menyatu menjadi besar untuk mempertahankan dan menyebarkan luka bakar tanpa memerlukan sumber panas eksternal, maka para ilmuwan ITER akan menciptakan plasma terbakar. Ini adalah langkah pertama menuju reaksi fusi nuklir mandiri. Sebagai perangkat plasma pembakaran pertama di dunia, ITER akan menawarkan para ilmuwan kesempatan unik untuk memetakan wilayah baru dan mengendalikan fusi nuklir. Dan hasil kedua yang diharapkan dari eksperimen akan menjadi bukti kelayakan pemuliaan tritium, yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan tritium dalam vakum fosil. Yang Anda lihat pasokannya tritium yang digunakan dengan deuterium untuk bahan bakar reaksi fusi, tidak cukup untuk melayani pembangkit listrik masa depan. ITER dirancang khusus untuk memberikan kesempatan unik untuk menguji pemuliaan tritium di dalam kapal dalam lingkungan fusi nyata. Jika dapat menunjukkan kemampuan ini dengan sukses, ini akan menjadi langkah besar bagi umat manusia untuk mencapai pabrik reaksi fusi skala besar di masa depan. Jadi banyak yang bergantung pada keseimbangan. ITER tidak dirancang untuk menjadi pembangkit listrik fusi nuklir itu sendiri, tetapi ini adalah tempat uji untuk semua teknologi masa depan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Jika Anda masih berpikir dua tentang signifikansi dan besarnya tugas di depan para ilmuwan ITER, mungkin analogi ini akan membantu menyederhanakannya untuk Anda. Mereka benar-benar mencoba membuat matahari mini dalam batas-batas beberapa bangunan. Jadi bagaimana menurut Anda eksperimen ITER akan berhasil? Dan terlebih lagi kita akan lihat operasional pembangkit listrik fusi nuklir dalam dekade berikutnya. Beritahu saya di bagian komentar di bawah.